Hello everyone, welcome back to our channel Three Young Bloods. Pada kesempatan kali ini kami akan membahas sebuah cerita mistis atau mitos dari daerah timur Indonesia, tepatnya di Papua. Papua yang saat ini menjadi salah satu destinasi wisata yang banyak diminati oleh wisatawan. Banyak pesona alam yang akan memanjakan mata dan menyejukkan jiwa di saat kita berada di sana. Namun, pesona alam ini pun tak pernah lepas dari hal-hal yang berbau mitos atau mistis. Salah satu tempat yang terkenal dengan mitosnya adalah di kawasan suku Kamoro. Suku Kamoro sendiri adalah suku yang mendiami pesisir selatan Papua dan terletak di kota Timika. Suku ini tidak memiliki satu desa, namun ada beberapa desa yang terbagi-bagi di pinggiran kota Timika. Mulai dari Otakwa di sisi timur hingga Potaiburu di sisi barat. Beberapa suku Kamoro masih menerapkan semi nomaden dan suku Kamoro tinggal di 3 ekosistem, yaitu hutan hujan tropis, rawa-rawa bakau, dan daerah muara yang kaya akan sumber makanan. Nah, untuk mengetahui lebih lengkap tentang suku Kamoro ini, kita akan membahasnya pada video kali ini. Suku Kamoro tinggal di area sekitar 250 km di hamparan pesisir selatan Papua. Pelabuhan Amapare dan Bandara Moses Kilangin di kota Timika dibangun oleh PT Freeport Indonesia di bagian timur tanah milik suku Kamoro. Salah satu mitos asal mula suku Kamoro yang dipercaya berkaitan dengan seekor naga yang kini kadangkala oleh suku Kamoro disebut naga Komodo. Nah, kadal besar ini pernah hidup di pesisir selatan Papua dan Australia bagian utara dan musnah 20.000 tahun yang lalu. Kemudian fosilnya ditemukan di Australia. Naga Komodo ini pada masa lalu telah memakan habis semua suku Kamoro, kecuali seorang ibu hamil. Lalu ibu hamil itu melahirkan seorang anak yang diberi nama Biro Koteau yang akhirnya menghabisi sang naga Komodo ini. Nah, lalu ia membelah dan memotong-motong naga itu, dan dari bagian-bagian tubuhnya terjadilah seluruh ras manusia yang ada di muka bumi ini. Nah, dengan demikian, seluruh umat manusia tercipta berkat seorang pahlawan budaya Komoro, Biro Koteau, dan semua ras manusia menyebar dari tanah Kamoro. Menurut mitos ini, nenek moyang orang Eropa, Cina, Arab, dan Indonesia meninggalkan tanah Kamoro untuk menetap di sebelah barat. Nah, dari hal yang sama terjadi pada banyak pahlawan budaya pria dan wanita suku Kamoro yang melakukan perjalanan ke barat. Tidak pernah kembali, namun akhirnya keturunan mereka memang kembali ke tempat leluhur pertama mereka, tanah Kamoro. Oke, lalu bagaimana dengan asal-usul suku Kamoro ini? Suku Kamoro memiliki cerita tersendiri dari tiap-tiap kampung. Ada cerita salah seorang peneliti yang mengatakan bahwa orang Kamoro berasal dari Komodo yang terletak di sungai bagian timur daerah Timika. Cerita ini bermula dari ditemukannya sebutir telur oleh seorang anak kecil di tepi pantai, dan kemudian si anak kecil itu membawa ke rumahnya. Telur tersebut tidak dimasak, tidak juga dirusak, malah si anak menyimpan dan merawatnya. Selang beberapa hari kemudian, telur tersebut menetas. Tetasan telur tersebut adalah telur Komodo. Oke, dari kisah ini kita bisa belajar untuk saling respect sesama manusia tanpa melihat latar belakang atau background masing-masing, karena Benar-benar. pada mulanya kita semua adalah family atau keluarga. Iya kan, guys? Yeah, my boy. Iya. Family. Jadi seperti itu kira-kira. Gitu kan? Milu. Yap. See you again to the next video. Don't forget to like, comment, and subscribe. See you next time, guys. 3 motherfucking young blood. I'm just a line without
siapa itu? Nah, nari. Jangan ketawa. Nah, nari. Inilah Carlos, seorang pemuda yang berenang dari Jepang sampai ke Indonesia. Kali. Kita hidup di akhir. Kita akan tampilin di akhir. Kita tampilin